Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kilas Balik 2017 dan masih bersama narasumber saya, Bapak Wijayanto Samirin, staf khusus Wapres bidang ekonomi, dan juga Joshua Pardede, ekonom. Ya, kita lanjutkan. Segmen ini kita akan membahas mengenai fiskal ya. Fiskal ini banyak dibicarakan bukan hanya pada pemerintah dan pengusaha, rakyat kecil pun ngomongin tentang fiskal gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat tahun 2010-2013, pendapatan pajak kita tuh tinggi karena harga komoditas kita sangat tinggi, PPN ya terutama. Tapi begitu 2014 harga komoditas mulai turun, mulailah pajak kita mengalami penurunan. Di satu sisi pengeluaran pemerintah itu tidak turun-turun, bahkan naik terus. Apalagi kalau kita lihat perancangannya membuat pengeluaran dulu baru penerimaan ya. Ini yang jadi masalah kita, membuat defisit makin tinggi. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di 2014 sempat ada sistem ijon bahkan ya. Nah, 2016 setelah berakhirnya teks amnesti ternyata tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Banyak sekali yang diharapkan orang membuat NPWP ternyata tidak gitu. Gimana Mas Joshua melihatnya teks amnesti ini? Karena ini ada hubungannya dengan fiskal kita. Iya, kalau kita lihat terkait dengan fiskal ya, kita lihat ruang fiskal Indonesia itu semakin terbatas ya dari tahun ke tahun ya, karena kita lihat target pajak yang terlampau tinggi. Kalau menurut saya tidak kurang disesuaikan dengan potensi ekonomi ya. Kalau kita lihat 2016 itu kan pertumbuhan dari realisasinya itu sendiri kan hampir 15% lebih gitu. Betul. Ya, sehingga itu yang membuat padahal potensinya padahal kita pertumbuhan sangat itu besar, ya? Sekitar mungkin 10% ya year on year, tapi kita lihat karena tadi sekalipun sudah ada tax amnesty, saya pikir tadi ketergantungan ekonomi kita pada komoditi yang masih sangat tinggi itu juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak kita pun juga nggak akan optimal, belum akan optimal ya, sehingga belum lagi tadi kita lihat banyak administrasi, sistem perpajakan, perundang-undangan. Meskipun kita lihat reformasi perpajakan sedang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita lihat tadi tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak ini masih belum begitu terlalu besar ya, sehingga kita lihat belum mencapai level optimal untuk kalau kita lihat penerimaan pajak. Oke, dari sisi PPN kalau kita lihat mengalami peningkatan, tetapi kalau kita lihat bukankah ada penjualan yang naik, tetapi kepatuhan mulai naik. Tetapi di sisi yang lain yang menarik adalah PPh 21. PPh 21 ini sebenarnya kalau kita melihat orang yang membayar pajak baru sekitar 12 juta orang gitu ya. Nah, padahal kalau lihat orang kaya di Indonesia 50 juta. Bahkan sektor informal kita sekarang mengalami kenaikan, mungkin gajinya di atas 4,5 juta. Nah, ini kan juga kalau kita lihat soal administrasi. Nah, ekstensifikasi apa nggak berhasil Pak Joshua? Ya, menurut saya ya tadi ya, kalau kita lihat undang-undang perpajakan sendiri, reformasi perpajakan ini kan baru berjalan ya, baru bergulir ya setelah adanya tax amnesty. Tapi kalau kita lihat administrasi dan juga kita lihat juga bagaimana sistem informasi teknologinya, kita lihat ini masih banyak yang manual gitu ya, sehingga kita lihat banyak face to face meeting ya antara dirjen wajib pajak dengan KPP-nya gitu, sehingga banyak hal-hal yang tidak objektif gitu di situ. Jadi sehingga ya pada akhirnya tadi penerimaan pajak pun juga tidak akan optimal ya. Nah, Pak Wijan, kalau kita lihat kan ini masyarakat lebih ketakutan karena selalu didatangi tadi. Itu benar, itu banyak yang menceritakan bahwa didatangi orangnya lalu mereka tanya mengenai penerimaannya seberapa jauh. Terus mereka seolah-olah jadi agak tertutup kan begitu. Nah, ini kan sistem yang tidak cocok sebenarnya buat Indonesia. Harusnya lebih friendly, kemudian bagaimana sosialisasi lebih baik. Nah, ini gimana dari sisi pemerintah melihat hal ini? Salah satu solusi yang mungkin dijalankan untuk mengatasi masalah ini adalah reformasi pajak, terutama dengan membangun sistem IT yang canggih dan komprehensif. Karena selama kita belum mempunyai sistem IT yang bagus, validitas dari data itu juga masih diragukan, perlu cek and recheck, orang datang, ketemu, dulu kan dan lain IKTP sebagainya. akan dijadikan sebagai itu salah satu sumber data, tapi apakah belum jalan? Kita tahu ceritanya ya, jadi perlu satu sesi sendiri membahas IKTP. Tapi yang jelas reformasi pajak, terutama implementasi teknologi IT ini merupakan satu yang sangat penting, sehingga pertemuan antar orang itu bisa ditekan, kemudian potensi salah tagih, salah hitung dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan juga makin berkurang. Nah, yang tidak kalah penting begini menurut saya, di Indonesia ini ada sekitar 56 juta UMKM. Betul. Yang mayoritas dari mereka itu belum tercatat sebagai wajib padahal pajak. Udah di atas 4,5 juta ya. Dan mayoritas dari mereka itu bahkan saya menduga belum merupakan bagian dari ekonomi formal. Nah, mendorong mereka untuk menjadi formal itu satu hal yang harus
dipercepat. Peran tapi bukankah DJP sekarang malah naik dari sektor formal ke informal, Pak? Data menunjukkan dari 67 juta menjadi 72 juta. Dan yang menarik sekarang perusahaan besar mengambil perusahaan-perusahaan kecil untuk membeli barangnya. Jadi tidak usahanya dibesarin, Pak. Tapi usahanya tetap segitu, diambil dari yang kecil. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi begini, kecil tidak masalah, tetapi yang penting mereka tercatat gitu ya. Menjadi bagian dari ekonomi formal. Sehingga apa dampaknya? Mereka tercatat sebagai pembayar pajak, mereka membayar pajak, pada saat yang bersamaan mereka bisa mendapatkan akses financing dari perbankan. Jadi kalau kita lihat, salah satu kenapa jumlah pembayar pajak kita itu kecil, menurut saya karena ada begitu banyak orang yang bekerja di UMKM yang belum tercatat sebagai sektor formal. Jadi ada sekitar 112 juta tenaga kerja di area ini. Bayangkan kalau kita bisa garap ini dengan baik, maka jumlah pembayar pajak kita itu akan lebih. Jadi itu sangat potensi ya? Sangat potensial. Oke, Pak Yusua, kalau kita melihat kemarin tidak tercapainya pajak itu hampir sekitar 10% lah ya. Nah kalau ditambah dengan tahun 2018 berarti targetnya bisa 20% dong. Kan nggak mudah deh. Itu gimana supaya jangan masyarakat melihat data ini menunjukkan waduh ini bakal saya dicari-cari lagi nih karena defisit pemerintah makin besar kalau targetnya terlalu ambisius. Gimana nih? Itu dia saya pikir potensi ekonomi kita kan pertumbuhan ekonomi asumsi pemerintah kan sekitar 5,4 ya dan kalau kita tambahkan dengan inflasi sekitar 3,5 hingga 4% sebenarnya normnya itu tuh sekitar 10%-an gitu ya kalau kita lihat. Bahkan kalau berarti lebih dari 10% itu berarti pemerintah harus benar-benar melakukan ekstensifikasi pajak ya. Dan saya pikir tadi sekali lagi pemerintah memang harus melakukan approach yang sosialisasi yang cukup baik gitu sehingga tidak ada persepsi yang salah gitu yang ditangkap oleh masyarakat dan juga pelaku usaha gitu sehingga yang tadi kita lihat kejadian yang terjadi di tahun ini kita harapkan tidak terjadi di tahun depan ya, karena masih banyak pelaku usaha juga masih banyak ditakut-takuti gitu ya karena belum bayar pajak dan segala macam. Padahal kalau kita lihat kontribusi dari PPH, PPH non migas itu sebagian besar juga sektor manufaktur gitu sebenarnya. Jadi memang ya mungkin saya sepakat dengan Pak Wijaya bahwa memang ada beberapa golongan masyarakat yang belum terdeteksi ya ataupun tadi belum punya wajib pajak sendiri dan NPWP padahal sendiri. Padahal itu sebenarnya sudah menjadi harusnya sudah jadi wajib pajak tetapi mereka belum mendaftar dan itu belum menjadi belum masuk pada sistem gitu ya. Oke, dari sisi pengeluaran Pak Wijan saya mau tanya, pengeluaran kalau kita lihat kan naik terus bahkan defisit kita sudah mendekati 2,6 ya. Jadi jangan sampai 3 nih. Dulu udah pernah ngalamin hampir mendekati 3 gitu ya. Nah, kalau melihat tadi infrastruktur sangat besar tetapi di yang lain itu kita lihat dipotong. Tetapi kalau melihat government spending-nya pada Januari sampai dengan Agustus itu relatif lamban. Nah, terakhir ini banyak sekali proyek. Bahkan saya tiap hari ada undangan gitu. Itu artinya bahwa pengeluaran itu hanya ada di triwulan 4. Ini gimana sih sebenarnya cash management dari pemerintah? Apakah mengapa tidak merata dari Januari sampai Desember sehingga ekonomi itu lebih sustain gitu. Kalau ini kan biasanya gede di belakang gitu. Ya, sebelum ke sana saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Joshua. Jadi terkait dengan target penerimaan pajak tahun 2018 itu dinaikkan 10%, tapi bukan dari APBNP, tapi dari Outlook. Jadi terakhir dari realisasi. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Joshua tadi, naik sekitar 10%, itu artinya tidak perlu upaya ekstra ketat dari DJP untuk mengkolek pajak. Karena persis itu pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Nah, tentang spending, kenapa ngumpul di triwulan keempat? Ini adalah suatu permasalahan yang menahun. Sudah hampir 7 tahun ini kayaknya begini. 7 tahun bahkan lebih. Betul. Sebelum itu juga begitu. Salah satu sebabnya adalah karena multi-years budgeting itu belum populer. Sebenarnya secara prinsip, secara administratif ini simple. Tapi kita berbicara masalah birokrasi yang kadang-kadang sulit untuk berubah. Jadi ketika menerapkan multi-years budgeting, lebih banyak dokumen yang harus mereka submit, lebih banyak proses monitoring, reporting, dan lain sebagainya. Sehingga mereka berprinsip dana tahun ini harus dihabiskan tahun ini. Dampaknya tapi sebenarnya aturannya ada multi-years itu sendiri sebenarnya. Tapi mengapa dari sisi pemerintah atau BPK yang mengawasi, kenapa juga tidak memberikan informasi mengenai ini agar semua pemerintah daerah juga bisa lakukan? Perlu diakui, ketentuan tentang multi-years budgeting sendiri masih jauh dari sempurna, masih terlalu merepotkan. Ini perlu diperbaiki. Tetapi yang
tidak kalah penting adalah membuka mindset birokrat di Indonesia untuk mencoba multi-years budgeting untuk diterapkan. Regulasinya sendiri masih jauh dari sempurna, jadi masih sangat merepotkan. Oke, itu jadi problem juga ya. Nah, Mas Joshua, kan pengeluaran itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kan, khususnya adalah kalau kita bicara government spending itu sendiri. Nah, kalau melihat sekarang banyak sekali proyek-proyek pemerintah itu yang bisa hanya dilakukan oleh korporasi saja, tetapi untuk UKM sulit sekali untuk akses. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara pemerintah kan nggak bisa bicara efisiensi kan, tapi bagaimana kue itu bisa merata? Anda melihatnya gimana? Kuenya nggak merata? Ya, saya juga melihat hal yang sama bahwa efektivitas dari belanja pemerintah ini belum cukup optimal. Ya. Kita lihat 2016 sendiri justru konsumsi pemerintah itu berkontribusi pada perlambatan. Ya. Kita lihat kita lihat kuartal ketiga tahun ini bisa tumbuh positif ya pertumbuhan dari konsumsi pemerintah. Ya berarti ini sekali lagi bagaimana meningkatkan efektivitas dari belanja itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari biasanya dari awal tahun hingga pertengahan tahun itu yang paling banyak ada belanja rutin, belanja pegawai. Ya. Padahal kalau kita lihat alokasi untuk belanja modal ya, sosial capital juga, spending itu sebenarnya cukup besar. Padahal tapi realisasinya di bawah 80%. Dan kalau kita lihat dari realisasi dalam beberapa tahun terakhir ini ya, sehingga dampaknya belum akan cukup kelihatan kalau kita lihat realisasi belanja rutin, belanja pegawai, belanja barang ketimbang apabila pemerintah memang lebih efektif ataupun lebih menitik beratkan pada belanja modal ya. Sehingga makanya kita lihat dampaknya sendiri belum gitu merata ya. Makanya kita harapkan sebenarnya bahwa di tahun-tahun mendatang bahwa belanja pemerintah harus mengoptimalkan sejak awal tahun belanja modal gitu, sehingga tidak lagi kita lihat likuiditas perbankan pun juga dipengaruhi juga oleh pola belanja pemerintah, sehingga bisa lebih merata gitu, tidak hanya terfokus ataupun terfokus di kuartal keempat saja. Gitu. Jadi walaupun kecil belanja pemerintah dibandingkan GDP, tetapi dia punya multiplier efek terhadap ekonomi sebenarnya ya gitu. Nah mungkin ini yang harus menjadi perhatian, apalagi kalau bayarnya suka terlambat Pak. Nah ini juga pengaruh juga. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas mengenai evaluasi kinerja sektoral ya, sektor pertanian, sektor pertambangan, banyak hal yang nanti perlu kita bahas. Untuk itu kita akan break dulu. Ya pemirsa, tetap saksikan evaluasi kilas balik ekonomi 2017.